Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Maulana dari kelas KP 5D Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di sini saya sedang berada dengan saudara Rio Kamil. Di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih dakwah Islam di kalangan milenial, tantangan dan peluangnya menurut saudara Rio. Nah, di sini langsung saja pertanyaan pertama. Menurut saudara Rio, fokus dakwah di pondok pesantren Bani Abdullah itu terfokus ke arah mana sih? Kurangnya minat di akhir-akhir ini terhadap pengajian entah itu di desa ataupun di luar desa. Jadi tantangannya itu lebih ke kurangnya minat ngaji, seakan-akan ngaji itu hal yang tabu. Cukup kayak seperti pinter baca Quran doang gitu, udah itu ngaji. Bukan seperti ke hal-hal yang lainnya, seperti merujuk ke perilaku, akhlak, pekerti, dan pemahaman-pemahaman yang lainnya terhadap kehidupan di dunia ini. Berarti itu secara general saja ya, tidak spesifik itu ngajinya ya. Kalau ngajinya ini biasanya ya sekarang tantangannya sih lebih ke digital sih. Nah, melihat fokusnya ke arah situ dan juga tadi sudah dijawab tantangannya oleh saudara Rio, apa sih gitu solusi atau metode dakwah nih cara Rio gitu sebagai pengajar di sana supaya menyebarluaskan dakwah nih gitu untuk mengajar? Kalau metode saya ya kayak lebih balance gitu, lebih mengerti dengan keadaan yang dilalui oleh remaja sekarang. Jadi pertama saya metodenya bilisan dulu, melalui bilisan diomongin. Nah, diomonginnya ini enggak face to face doang, berdua doang, ngomong kayak ngobrol biasa gitu, berbincang biasa, enggak ngomong di depan semua orang gitu. Jadi seperti ucapannya Imam Syafi'i gitu, nasihatilah aku dikala sendirian, jangan nasihati aku dikala banyak orang. Kalau menasihati aku dikala banyak orang itu adalah sebuah penghinaan. Jadi merasa terhina kalau dia dinasihati di depan banyak orang gitu. Jadi bisa. Terus di dalam perbuatan kita tidak hanya ngomong kosong gitu, cuma berbicara doang, nggak ada aksi gitu. Kalau bahasanya nggak ada aksi gitu. Jadi saya juga pertama tadi bilisan, yang kedua adalah bilhal di dalam perbuatan saya. Nih kalau saya ngomongin ngaji jam segini, harus tepat waktu, harus ini gitu. Saya juga harus melakukan hal itu. Perbuatan saya harus sesuai dengan tata tertib di pesantren saya ya. Jadi perbuatan itu harus sesuai dengan perkataan kita agar kita ditiru gitu, agar dianya juga mau dibawa sama kita karena perbuatan perilaku kita gitu. Terus dengan kebijaksanaan. Jadi ada satu permasalahan gitu, jangan kita terfokus sama kesalahan seseorang itu. Harus bijaksana lah kita, lebih ke mencari jalan tengah. Kalau kita udah bijaksana, jadi terpandang oleh orang itu seperti berkarisma gitu. Jadi patut untuk dicontoh sebagai public figure. Dan yang keempat, tulisan. Melalui tulisan, kalau tulisan lebih ke membuat makalah-makalah di dalam buku gitu. Nah, si bukunya ini
si bukunya kayak syairan-syairan di disebarkan sama santri-santri pondok. Terakhir bil mal. Kalau yang terakhir itu kultural, dimana cara saya menyampaikan lebih ke pengajaran itu lebih ke budaya. Saya lebih enakan melalui syair-syairan, terus apa lagi? Itu pokoknya bahasa Sunda lah. Iya, bahasa Sunda. Jadi biar termakan gitu artinya. Udah sih aja. Ya, mungkin yang saya tangkap ya tadi dengan beberapa fokus, metode dan tantangan gitu. Tantangannya itu tadi itu kan kita hidup di era digital gitu. Apalagi sekarang daerah milenial, Gen Z gitu, udah kemakan gitu ya. Jadi kayak ngapain ngaji gitu, ngapain ngaji di HP juga ada, ya ada hidayah, Ustaz Abdul Somad gitu. Jadi seakan-akan comot ilmu di media sosial dan mengamalkannya tanpa ada saran. Itu sih tantangan HP. Tapi sudah ada solusi dengan beberapa metode tadi yang sudah diimplementasikan. Mungkin saya cukup pertanyaannya dan juga sudah jelas juga beberapa poin yang sudah dilontarkan pertanyaannya. Itu saja mungkin dari saya pribadi Evan Maulana, dan terima kasih kepada saudara Rio Habudin yang telah memberikan jawaban-jawaban dan juga arahan-arahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.